Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas hidup bersukacita di tengah badai. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi corona yang sedang melanda hidup kita, yang masih berkepanjangan dan kita nggak tahu kapan akan berakhir, telah membawa badai yang besar dalam kehidupan banyak orang. Ada yang mengalami badai dalam pekerjaannya karena dia di PHK, ada yang mengalami badai dalam kesehatannya, ada yang mengalami badai dalam rumah tangganya. Nah, saudara bayangkan, ibu-ibu zaman sekarang banyak yang stres karena tanggung jawabnya bertambah. Yang tadinya dia nggak mengajar anak-anak di rumah, sekarang menggantikan posisinya sebagai guru di rumah. Dan kita dengar dari berita bahwa hari-hari ini tingkat kekerasan dalam rumah tangga, tingkat kekerasan untuk anak-anak jauh lebih meningkat. Bahkan tingkat perceraian di berbagai daerah jauh lebih meningkat. Nah, ini terjadi karena manusia sedang mengalami tekanan. Ini terjadi karena manusia sedang mengalami stres. Manusia akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, tapi ayat yang kita baca, Paulus sangat tegas berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya mengerti tidak mudah melakukan firman ini karena sangat manusiawi ketika orang menderita, ketika orang susah, ketika orang mengalami persoalan. Adalah sangat normal manusia memilih untuk bersungut-sungut, adalah manusia memilih untuk merasa berduka cita, mengalami kesedihan daripada hidupnya bersukacita. Nah, tapi diingatkan oleh Paulus, kita mesti bersukacita senantiasa. Karena Paulus tahu sekalipun kita orang percaya, tidak ada jaminan bahwa kalau kita punya persoalan, kita otomatis bersukacita. Bayangkan, faktanya di Alkitab, istri Ayub seorang yang kelihatannya saleh, tapi waktu dia punya persoalan yang besar, lalu dia mulai kecewa. Dan dia bilang kepada Ayub, Ayub, masih setiakah engkau kepada Allahmu? Dan kutukilah dia dan matilah kau. Di sisi yang lain, murid-murid yang ada bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, melihat pelayanan Yesus, dan ketika mereka sedang berada dalam perahu, sedang ada dalam laut Galilea yang sedang bergelora, lalu mereka mulai ketakutan, lalu mereka mulai panik dan berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Ada banyak orang waktu persoalan melanda, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia melayani, tapi bukannya melihat kuasa Tuhan, tapi yang dia lihat kebinasaan dalam hidup. Tapi Paulus luar biasa. Dia seorang rasul, dia seorang hamba Tuhan. Gak sekedar mengingatkan, menjelaskan, menekankan supaya hidup kita saja yang bersukacita. Nah, justru Paulus sendiri juga mengalami tekanan yang besar, tapi dia bersukacita. Bayangkan, kitab Filipi ditulis dari penjara. Saudara, suasana penjara kita bisa mengerti. Di situ ada penderitaan. Biasanya orang dalam penjara biasanya mengucapkan kata-kata kutuk, biasanya mengucapkan kata-kata penyesalan, biasanya mengucapkan kata-kata yang menyalahkan situasi dan orang. Tapi Paulus tetap bersyukur. Kenapa dia tetap bersyukur? Karena fokusnya bukanlah kepada persoalan, fokusnya bukanlah kepada masalah, tapi dia berfokus kepada Tuhan dan dia tahu siapa Allahnya. Allahnya Paulus adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menyatakan diri kepada Paulus ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Melalui sinar Tuhan bicara kepadanya, Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan menyatakan perkara yang luar biasa dalam hidup Paulus. Ketika dia melihat sinar itu, dia buta selama 3 hari. Tapi waktu dia didoakan, dia mengalami kembali mukjizat, sehingga matanya yang buta kembali dipulihkan Tuhan. Nah, saya percaya karena Tuhan berkuasa, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Itu sebabnya kita harus terus berfokus kepada Tuhan. Kita terus harus berharap kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita, sehingga kita bisa bersukacita. Karena kalau kita bersukacita, Tuhan mengerjakan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya persoalan, ada kalanya bukan mukjizat yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk melewatinya. Karena bukan soal besarnya persoalan yang kita hadapi, tapi soal lemahnya kekuatan kita untuk menanggungnya. Paulus kan punya persoalan yang besar. Alkitab bilang,
Dia punya duri dalam daging, tetapi dia berdoa kepada Tuhan 3 kali. Dan Alkitab menjawab, Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi yang luar biasa, Alkitab bilang, sekalipun Tuhan tidak memberikan kesembuhan baginya, tapi dia menyaksikan, justru dalam kelemahankulah nyata kuasa Tuhan. Berarti apapun persoalan kita tidak sanggup menghancurkan kita selama kita pandang Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memelihara hidup kita. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Memang ketika kita punya persoalan, jangan sampai kita stres, jangan sampai kita berpangku tangan. Kita harus bekerja, kita harus rajin, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa yang mesti kita buat? Tapi ingat, kalau kita sudah buat yang terbaik, Tuhan pasti turut campur mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Karena Alkitab berkata, Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang memelihara manusia secara sempurna. Jangankan urusan makan, jangankan urusan minum, urusan rambut di kepala pun Alkitab bilang tidak jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sangat spesifik dalam orang percaya. Itu sebabnya jangan kecewa, jangan putus asa, terus berharap sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Paulus juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami cuma pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, Allah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dengar baik Bapak Ibu, Allah kita berdaulat, Allah kita berkuasa, Allah kita mengetahui seluruh keberadaan kita. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Memang kalau kita sedang mengalami penderitaan, masalah karena kesalahan kita, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti bertobat. Tinggalkan dosa itu, datang kepada Bapa. Ada Bapa yang membuka tangan, siap merangkul dan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Tapi dengar baik, kalau masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi karena diizinkan Tuhan untuk menguatkan iman kita, jangan pernah kecewa, karena Tuhan pasti setia, karena Tuhan pasti akan menuntun, dan ujungnya Alkitab bilang kita lebih dari pemenang. Doa saya, kita tetap bersukacita, karena orang yang bersukacita akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.